لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika Rasul menyerumu, memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkanmu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah bahwa Allah itu membuat dinding antara manusia itu dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusarun, sungguhnya hanya kepada Dialah nanti semua kamu akan dikembalikan. Nah, ini diuji monggo. Pertama Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah dengan segera panggilan Allah dan Rasul. Jadi orang beriman itu, iman yang ada di dalam diri kita itu pasti akan melahirkan yang namanya semangat untuk merespon kebaikan. Orang itu kalau memiliki iman, maka iman itu akan mendorong, akan menggerakkan pemilik iman itu untuk segera menyambut sesuatu kebaikan yang namanya ruhul istijabah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menceritakan tentang pentingnya istijabah, pentingnya semangat menyambut kebaikan dengan segera, itu dalam banyak ayat dan dalam banyak jenis seruan. Istijabah, semangat untuk menyambut ini, seperti halnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Istijabah itu adalah merupakan sifat dasar dari orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang rindu akan surga. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, di sini Allah menggunakan istijabah dengan kata-kata syari'u, yang artinya dan bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah dan surga yang seluasnya langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat istijabah ini merupakan sifat yang dimiliki orang-orang yang senang bertaubat serta rindu kepada kehidupan surga. Orang-orang yang senantiasa mau bertaubat dalam dirinya dan merindukan kehidupan surga, maka dia akan mesti bersegera dalam kebaikan. Itu sifat dasar. Kemudian dalam kitab Al-Hikam, kalau panjenengan mempelajari ini, ya, setiap Pianto sampai umurnya 45 munggah biasanya senang membaca kitab ini, karena kitab ini terkait dengan tasyiatul nufus. Dalam kitabnya Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa taubat itu ada dua. Yang pertama adalah taubat inabah, artinya pertaubatan hamba kepada Tuhannya, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Getuni marang sak kabeh dosa sing wis ditindakake. Tapi ada taubat yang lebih tinggi dari taubat inabah, taubat istijabah, merasa malu pada Allah. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Lalu nikmat kemana lagi wahai manusia yang hendak engkau sembunyikan? Tetapi terkadang kita sendiri untuk merespon perintah-perintah Allah, untuk istijabah, bersegera merespon perintah-perintah Allah saja kita masih ini.
Itu contohnya seperti itu. Jadi monggo dikoreksi diri kita. Orang yang suka bertaubat, ya, orang yang rindu akan kehidupan surga, pasti dia akan menyambut dengan cepat, merespon dengan cepat setiap seruan kebaikan yang datang padanya. Pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 193. Sifat mustajabah itu adalah merupakan sifat atau ciri daripada ulil albab. Ulil albab itu apa? Orang yang pintar, orang yang cerdas. Setiap orang yang pintar, setiap orang yang cerdas itu tentu akan bersegera untuk menyambut seruan kebaikan. Pintar, orang pintar. Robbana innana sami'na munadiyayuna dilil iman an aminu birabbikum fa'amana. Fa'amana bukan fa'amana tapi fa. Fa itu tidak ada koma gitu kan. Fa'amana. Gitu. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar orang yang mengajak kami, orang yang menyerukan kepada kami untuk beriman kepadamu. Dengan dia berkata, berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Fa'amana. Maka kami pun segera menyambut seruan keimanan itu. Nah itu. Jadi orang pintar itu kalau diserukan kepadanya tentang kebaikan-kebaikan, dia akan apa? Bersegera menyambutnya. Tanpa koma, tanpa titik dan sebagainya. Nah ini, dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 31 terkait dengan perintah jilbab, ya kan, bagi kaum muslimah, di mana Allah memerintahkan setiap para muslimah untuk berjilbab. Maka pada waktu itu langsung semburat, ibu-ibu langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya. Para muslimah itu mengambil, ya, kain yang bisa dijadikan penutup kepalanya. Kapan para sahabiah ini memakai jilbab? Saat mendengar ayat itu. Ora usah sesuk tuku jilbab sing ning toko, mboten. Dan seperti itu. Fa'amana, karena tadi fa'amana, maka kami pun segera beriman. Begitu Allah memerintahkan perintah jilbab, maka muslimah itu langsung pulang ke rumah masing-masing, mengambil kain yang bisa jadikan penutup, ya, kepalanya. Atau Quran turunnya asbabun nuzul, Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya, terkait dengan pengharuman apa? Khamr. Yang ini puncak, karena untuk mengharumkan khamr itu Allah melalui 3 tahap kan? 3 tahap. Ini yang tahap terakhir pengharumannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqun min amali syaiton fajtanibuhu, ya. Maka wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr itu, ya, judi, mengundi, panah dengan pengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah. Maka begitu mendengar ayat ini, pada waktu itu digambarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, itu di tangannya ada botol khamr, kemudian di tutupnya masih ada air khamr, dan di perutnya sudah ada air khamr, karena memang khamr belum diharamkan. Begitu mendengar ini langsung botolnya dibanting, apa yang di lisannya itu diutah, apa itu dikeluarkan, dan dia memasukkan jari kelingking ini di telaknya, sehingga khamr yang ada di perutnya bisa dimuntahkan. Kapan itu? Saat mendengar ayat ini. Sehingga pada saat mendengar ayat Al-Maidah yang 90 itu, Madinah itu banjir khamr. Karena mereka masih menyimpan khamr di rumah-rumah mereka, dikeluarkan semua, dibuang di jalan-jalan. Kapan? Saat mendengar ayat ini.
Jadi gak ngenteni sesuk. Itu loh, orang pintar itu seperti itu. Orang pintar, orang cerdas itu tatkala di hadapannya diserukan kepada kebaikan, dia sambut. Orang sangat ngenteni sesuk. Kemudian kita buka lagi dalam Al-Quran surat At-Taubah ya, ayat 41. Gitu. Allah berfirman pada ayat ini, infiru ya, bukan dengan wasyari'u tidak ya, tapi infiru kifafau wa thiqaw wa jihadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru itu berlarilah, kalau diterjemahkan berangkatlah kamu dengan segera, dalam keadaan kamu ringan atau dalam keadaan kamu berat, dan berjihadlah kamu dengan hartamu, dengan nyawamu di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu betul-betul mengetahui keuntungan dari